Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Pengenalan Hangul. Annyeonghaseyo yorobun. Pagi ini Sam akan menjelaskan bagaimana cara membaca huruf vokal ganda part 2. Nah, ikuti bareng-bareng ya untuk pelafalannya. Wa, wa, wa. Contoh kata webs. Yang kedua, wo, wo, wo. Contoh kata wonder. Yang ketiga, we, we, we. Contoh kata window. Yang keempat, we, we. Contoh kata west. Selanjutnya we. Contoh kata wagon. Bagian terakhir we. Contoh kata west. Annyeonghaseyo yorobun. Nah, di pagi ini Sam akan menjelaskan bagaimana cara membaca huruf konsonan dasar. Yuk ikuti Sam. Nah, untuk yang di bawah ini kita punya huruf G atau K. Nah, gimana sih yorobun cara membedakan huruf G atau K? Untuk huruf G itu ketika dibaca menjadi konsonan awal, dan kalau menjadi konsonan akhir itu menjadi K. Contoh kata, kita punya kata gate. Gate. Untuk cara penulisannya gampang banget yorobun. Kalian tinggal tulis dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah. Nah, yang kedua ada huruf N. N. Nah, untuk huruf N kita punya contoh kata name. Cara penulisannya gampang banget yorobun. Itu kebalikan ya dari huruf G atau K. Jadi dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan. Yang ketiga ada huruf D atau T. Nah, untuk cara penjelasannya sama ya seperti yang tadi saya bilang di awal. Kalau huruf D itu ketika dibaca menjadi konsonan awal, sedangkan kalau T itu menjadi konsonan akhir. Contoh kata dog. Nah, untuk cara penulisannya juga gampang banget yorobun. Dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, lalu kiri ke kanan lagi. Yang keempat, ada huruf L dan R. Nah, di sini banyak yang masih bingung yorobun. Gimana sih cara membedakan L dan R? Nah, untuk huruf yang pertama, L ini ketika dibaca menjadi konsonan awal, sedangkan R itu dibaca menjadi konsonan yang kedua. Atau untuk yang konsonan akhiran itu juga bisa dibaca menjadi L. Contohnya ada lake dan road. Nah, untuk cara penulisannya ini seperti angka 2 ya yorobun. Cara penulisannya dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, lalu dari samping kanan ke kiri, lalu dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan lagi. Seperti angka 2 kan? Lalu di sini kita ada huruf M. M. Contoh kata moon. Nah, untuk cara penulisan M itu menyerupai kotak ya yorobun.
Nah, untuk cara penulisan dari kiri ke bawah, lalu dari kiri ke samping kanan, lalu turun lagi ke bawah, lalu kalian tarik lagi garis ke samping kanan. Bisa kan? Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada huruf B. Huruf B atau P ya. Nah, kalau B sama P di sini juga sama, cara penjelasannya seperti saya bilang di awal. Kalau huruf B itu posisinya selalu di awal konsonan, sedangkan P itu selalu menjadi di akhiran konsonan. Nah, untuk contoh kata itu ada kata boy. Cara penulisannya ini dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke kanan, dari atas ke bawah lagi, lalu kalian bikin garis sedikit dari kiri ke kanan. Oke, bagian yang selanjutnya ada huruf S. Huruf S di sini contoh kata sky. Yang ini juga simpel banget ya Robun. Kalian ikuti garis miring ke kiri lalu miring lagi ke kanan. Selanjutnya ada huruf eng. Nah, di sini huruf eng itu sangat berperan penting ya Robun ketika kita membaca huruf vokal dasar terutama ya. Untuk yang huruf konsonan ini, itu biasanya harus ditaruh di samping huruf vokal seperti A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, I. Nah, kalau misalnya tidak ada bantuan huruf eng, itu dianggap sebagai huruf mati ya Yorobun. Jadi, setiap kalian menulis huruf vokal, jangan lupa tambahkan konsonan yang bulat ini ya. Nah, contoh kata kita punya mango. Nah, untuk cara penulisannya ikuti aja ya, bundar. Nah, untuk yang selanjutnya ada huruf J. Nah, untuk J ini kita ada contoh kata juice. Cara penulisannya dari kiri ke kanan, lalu kita tarik garis lagi ke kanan lebih panjang, ke kiri ya. Setelah itu kalian tarik lagi garis ke kanan agak sedikit lebih pendek. Lalu di sini ada huruf C. Nah, untuk huruf C itu adalah termasuk huruf konsonan lepas. Nah, cara bacanya juga harus dilepas ya Yorobun, jangan malu-malu. Nah, untuk yang huruf C itu ada contoh kata chair. Cara penulisannya dari kiri ke kanan, kalian tarik garis sedikit saja, lalu kalian bikin lagi garis di bawah panjang dari kiri ke kanan, lalu tarik garis ke kiri panjang dan kanan pendek. Lalu ada huruf K. Nah, untuk huruf K di sini kita ada contoh kata keys. Nah, untuk tipe huruf K, T, dan P itu juga sama ya Yorobun. Akhirannya dibacanya harus lepas. Nah, untuk contohnya di sini kita menulis dari huruf kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, lalu kalian bikin garis lagi di bawah kiri ke kanan. Nah, selanjutnya ada huruf T. Huruf T ini menyerupai sisir Yorobun. Cara penulisannya dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, lalu dari kiri bawah ke kanan, lalu kalian bikin garis lagi di tengahnya, garis yang sama. Lalu di sini ada huruf P. Nah, untuk yang P itu cara penulisannya dari kiri ke kanan, lalu kalian bikin 2 garis di bawah, pendek saja, lalu bikin lagi garis panjang di bawah. Contoh kata pen. Huruf yang terakhir Yorobun. Nah, di sini ada huruf H. Untuk huruf H di sini ada contoh kata hat. Nah, untuk penulisannya dari kiri ke kanan, lalu kalian buat garis lagi lebih panjang kiri ke kanan, lalu bulat. Nah, gampang kan Yorobun? Tinggal kalian tambahkan sama huruf vokal yang sudah kalian pelajari ya. Konsonan dasar. Sekarang kita akan belajar di bagian konsonan ganda. Nah, untuk konsonan ganda sendiri itu hanya terbagi menjadi 5. Ada huruf S, J, D, B, dan G. Tetapi
untuk huruf konsonan ganda ini kita dibacanya harus tebal ya Yorobun. Dibanding huruf konsonan dasar yang biasa, ini ada hurufnya dua double gitu. Nah, untuk yang huruf S itu cara pelafalan konsonan gandanya menjadi S. Kalau untuk yang J jadi J. Untuk huruf D itu cara membacanya menjadi T. Kalau untuk huruf yang B ketika menjadi huruf konsonan ganda menjadi huruf P. Untuk huruf yang konsonan ganda terakhir, huruf G menjadi dibaca K. Nah, setelah itu kalian tinggal gabungkan saja sama huruf vokal yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke? Nah, sampai di sini semoga bermanfaat untuk kalian. Semakin semangat belajarnya ya, Yorobun. Nomu kamsahamnida.